Dengan merujuk pada video yang diberikan Dewan ini percaya bahwa dinasti politik lebih banyak dampak buruk dibandingkan dampak baik untuk demokrasi. Kami percaya pandangan tersebut terlalu sederhana. Isu dinasti politik bahkan mengabaikan nuansa yang kompleksitasnya yang sebenarnya. Dinasti politik jauh dari menjadi tanda kerusakan, dapat menjadi cerminan dari pilihan rasional masyarakat yang menginginkan stabilitas, kuantitas, dan kepemimpinan yang telah terbukti. Kami menolak argumen bahwa dinasti politik secara inheren buruk bagi demokrasi. Membongkar mitos kerusakan kualitas pemilih, tim lawan berpendapat bahwa dinasti politik merusak kualitas pemilih dengan memanfaatkan nostalgia dan bias emosional. Argumen ini meremehkan kecerdasan kolektif pemilih. Nostalgia bukanlah sekedar statement buta, melainkan bisa menjadi sebuah bentuk evaluasi yang rasional ketika masyarakat melihat keberhasilan seorang pemimpin. Misalnya, dalam menstabilkan ekonomi atau meningkatkan kesejahteraan. Wajar jika mereka menaruh kepercayaan pada kerabatnya yang telah terdidik dan terpapar oleh nilai-nilai kepemimpinan tersebut. Kepercayaan ini dibangun di atas rekam jejak yang nyata, bukan sekedar janji kosong. Selain itu, anggapan bahwa masyarakat memilih dinasti politik karena lelah dan terpengaruh hoaks adalah pandangan yang sangat pesimis. Realitasnya, masyarakat modern memiliki akses informasi yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka mampu membedakan antara informasi yang valid dan disinformasi. Pilihan mereka untuk mendukung dinasti politik bisa saja bukan karena malas membaca, melainkan karena mereka melihat adanya kontinuitas, visi, dan stabilitas yang sangat dibutuhkan. Di tengah ketidakpastian politik, mereka mencari pemimpin yang sudah dikenal rekam jejaknya bahkan melalui keluarga daripada mengambil resiko dengan pemimpin yang belum teruji dan berpotensi untuk membawa ketidakstabilan. Menentang tuduhan populisme dan infiltrasi, lembaga tuduhan bahwa dinasti politik hanya mengambil kebijakan populis dan menginfiltrasi lembaga negara adalah generalisasi yang berbahaya dan tidak adil. Jika kita melihat ke belakang, banyak dinasti politik yang di berbagai belahan dunia justru berhasil menerapkan kebijakan jangka panjang yang progresif, bukan hanya populis. Ambil contoh keluarga Lee di Singapura. Mereka mampu membangun konsensus politik yang sangat kuat untuk proyek-proyek besar karena memiliki kredibilitas yang terpercaya yang telah dibangun selama beberapa generasi. Kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan, meskipun terkadang tidak populer, terbukti membawa kemajuan signifikan bagi negaranya. Prinsip triasi politikal tidak serta-merta runtuh hanya karena ada individu dari satu keluarga yang menjabat di lembaga berbeda. Lembaga-lembaga tersebut tetap memiliki mekanisme pengawasan internal dan eksternal di negara dengan sistem hukum yang kuat. Setiap pelanggar hukum tetap akan ditindak. Terlepas dari siapa pelakunya, kekuatan dinasti politik justru dapat menjadi katalisator bagi kerjasama antar lembaga, bukan perusak. Dengan adanya hubungan yang baik, koordinasi kebijakan menjadi lebih efisien sehingga pemerintah dapat berjalan lebih efektif tanpa harus terjebak dalam konflik politik yang tidak produktif yang sering menghambat kemajuan. Membela partisipasi dan optimisme demokrasi, tim lawan mengklaim bahwa dinasti politik menyebabkan apatisme dan resistensi yang pada akhirnya mengurangi partisipasi pemilih. Kami justru berpendapat sebaliknya. Ketika dinasti politik menghadirkan pemimpin yang kompeten dan membawa kemajuan yang nyata, hal itu justru dapat meningkatkan optimisme dan partisipasi publik. Keberhasilan yang terukur dan dirasakan oleh masyarakat adalah motivasi terbaik. Partisipasi tidak hanya diukur dengan beberapa banyak orang yang turun ke jalan, tetapi juga dari seberapa banyak orang yang percaya bahwa sistem bekerja dan mau terlibat dalam prosesnya. Masyarakat akan merasa bahwa suara mereka berharga dan percaya bahwa sistem demokrasi dapat menghasilkan pemimpin berkualitas terlepas dari latar belakangnya. Mereka akan lebih termotivasi untuk memilih karena mereka melihat bahwa pilihan mereka membawa hasil yang konkret.
Pada akhirnya, dinasti politik bukanlah musuh demokrasi. Ia hanyalah sebuah bentuk manifestasi dari pilihan politik masyarakat yang bebas dan rasional. Alih-alih menyalahkan dinasti, kita seharusnya fokus pada penguatan mekanisme demokrasi, seperti pendidikan politik yang independen, kebebasan pers yang terjamin, dan pengawasan yang ketat. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa setiap pemimpin, baik dari dinasti ataupun tidak, bertanggung jawab sepenuhnya kepada rakyat. Dinasti politik dengan pengawasan yang tepat dapat menjadi salah satu jalan untuk mencapai stabilitas dan kemajuan, bukan jalan menuju kehancuran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.